Dan selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Muhammad Al-Fatih, terutama untuk perdagangan di esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari perbankan Big Cap BBCA, direkomendasikan buy 9.200 hingga 9.500 dari sisi support dan resistennya. AMRT tampaknya juga direkomendasikan 2.700 hingga 2.975. NCKL juga direkomendasikan buy di 805 hingga 1.000. Tampaknya kondisi berbeda untuk BBRI, lebih direkomendasikan sell dengan supportnya di 5.300 dan resistennya hingga 5.525. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Al-Fatih, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, langsung saja kita ke BBCA, Pak. Analisis secara teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, jadi saham BCA ini dia kemarin sempat mengalami tekanan jual ya yang di pre-closing ya. Jadi hari ini dia kemudian rebound. Ini menunjukkan bahwa terjadi kelanjutan kenaikan ya yang sudah terlihat sejak awal tahun gitu ya. Memang dari awal tahun itu sempat ada koreksi-koreksi ya, tapi secara keseluruhan kita melihat trennya masih naik gitu ya. Tadi kita lihat supportnya di 9.200 dan hari ini tutup pas di support ya. Jadi ini selama tidak turun di bawah 9.200 ini potensi dia untuk lanjut naik ke arah 9.500 itu masih sangat memungkinkan gitu ya. Di menit-menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, BBCA juga penguatannya lebih ke arah terbatas, Pak Al-Fatih. Apakah ini juga harus diperhatikan oleh investor? Karena tadi sempat menyentuh level tertingginya di 9.325. Ya, itu juga. Jadi kan di sesi terakhir ada tekanan jual dan bisa dikatakan bahwa ini adalah satu aksi profit taking ya setelah naik dari awal sesi gitu ya. Nah, akhirnya ketika dia tutup di daerah-daerah support yang tadi saya sampaikan, maka ini menjadi perhatian ya kalau kemudian besok itu bertahan nggak di support ini ya sebagai penentu apakah dia masih akan melanjutkan kenaikan ke arah target 9.500 itu. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua, ada AMRT, Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Penutupan sesi kedua hari ini di 2720 menguat di 3,03%. Tapi meskipun menguat signifikan, tapi kalau kita bandingkan dengan perdagangan hari ini tadi, AMRT sempat ke 2.810 mengalami tekanan di menit-menit terakhir nih di penutupan sesi kedua, hampir mirip dengan pergerakan dari BBCA. Analisis Anda untuk AMRT? Ya, saya rasa kenaikan-kenaikan yang terjadi ini masih mengalami tekanan jual intraday ya. Jadi kalau kita lihat kan memang sebenarnya pergerakan AMRT ini dari Desember 2022 itu masih bergerak flat ya, dalam kisaran 2.600 sampai dengan 3.100 ya. Jadi ini sebenarnya ada opportunity ya, karena peluang dia untuk melanjutkan kenaikan dalam pola-pola konsolidasi masih cukup besar ya. Tetapi memang yang kita harus perhatikan adalah bahwa dalam masa-masa konsolidasi seringkali dia buka di atas terus tutup di bawah atau sebaliknya gitu ya. Tapi selama dia tidak tembus di bawah 2.100, 2.650 gitu ya. Nah ini masih cukup besar peluangnya untuk lanjut ke arah 285 bahkan ke arah 2975 yang kita lihat tadi. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang tiga, ada NCKL, direkomendasikan buy 805 hingga resisten ke level 1.000 ini. Analisisnya ya, Pak Al-Fatih. Ya, NCKL ini penutupan sebelum libur panjang itu membentuk suatu pola bullish ya, engulfing bullish. Dan kemudian hari ini naik dengan gap ya. Jadi ketika dia turun sebelum engulfing bullish tadi itu dengan gap turun, sekarang naik dengan gap naik ya. Jadi ini ada candlestick yang sifatnya bullish gitu. Nah, selama dia bertahan di atas 820 ya, jadi sebagai batas resikonya di 820, 800 gitu ya. Nah, itu potensi dia untuk naik ke arah area-area target ya, kan ini
dari pertengahan Mei itu dia turun dengan down channel ya. Nah, ini target teoritisnya itu ada di sekitar 1000 ya. Baik, terakhir untuk BPRI Pak, direkomendasikan sell dalam hal ini, singkat saja Pak Al-Fatih, analisis dan pertimbangan rekomendasi sell. Ya, ini dalam sebulan ini udah konsolidasi area-area tinggi ya, sehingga sangat rentan terhadap aksi profit taking gitu ya. Jadi itu yang kita harus cermati. Hanya kalau dia bisa naik di atas, kembali di atas 5525, maka tekanan jualnya mungkin akan mereda, bahkan barangkali akan kenaikan. Kalau enggak, kemungkinan dia akan perlahan turun, mungkin nanti ke arah 5.300. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBCA, AMRT, kemudian NCKL dan juga PPRI, dan lagi-lagi keputusan investasi. Tetap pada tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali, masih ada satu segmen pertanyaan di WhatsApp interaktif. Sudah masuk beberapa, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Ini ada Bapak Joni dari Jakarta menanyakan saham Antam dengan penurunan harga emas bisa cicil buy di harga berapa untuk Antam. Di penutupan sesi kedua hari ini, Antam menguat cukup signifikan dan sudah kembali berada di atas level 1.900-an Pak Al-Fatih. Ya, jadi pergerakannya sejak Juli sebenarnya bergerak flat ya. Tapi dengan kisaran yang lebar gitu ya. Jadi dia bergerak di sekitar 1770 sampai dengan 2400. Nah, ini kan sekarang dia di area-area rendah ya. Jadi ada potensi dia rebound, menguji dulu level-level 2010, 2020, dan kalau itu berhasil dia bisa ke arah 2150-an ya. Batas risikonya di 1880. Oke, selanjutnya ada Billy dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Unilever, UNVR, Pak Al-Fatih sudah ambil di posisi 4490, Pak? Ya, ini kita lihat nih konsolidasi di harga-harga tinggi ya. Jadi saya khawatirnya dia koreksi dulu ke arah level-level di sekitar 4.400 ya, 4.400, 4.370 gitu ya. Nah, ini yang menjadi batas resikonya, karena kalau tembus di bawah ini dia akan menjadi tren turun. Saat ini konsolidasi cenderung melemah ya. Nah, nanti setelah kalau dia berhasil menguat dan tembus 4.600 itu baik, dan dia bisa melanjut ke arah 4.700 ya. Jadi resistance berikutnya di sekitar 4.700. Oke, terakhir tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Al-Fatih, analisis ASII Pak. Masih direkomendasikan untuk cicil beli tidak? Penutupan hari ini di 6825, menguat di 5,81% dan tampaknya level tertinggi secara year to date Pak di 68-an. Ya, hari ini naik dengan volume yang melonjak tinggi ya. Saya khawatirnya ini mulai terjadi distribusi, karena ini level-level yang lumayan tinggi ya. Kalau kita lihat dari tahun Agustus 2022. Jadi harus sangat hati-hati. Batas risiko di 6625, karena kalau atau 6.500 ya, kalau sampai turun di bawah 6.500, tren naik dari Januari udah berakhir gitu ya. Resistance kuat ada di sekitar 7150 sampai dengan 7250. Baik, Astra International 6825 menguat di 5,81% dan tampaknya level tertinggi secara year to date untuk ICE. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah bergabung bersama dengan kami, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Al-Fatih, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Baik, ada Bapak Muhammad Al-Fatih, VV Samuel Sekuritas Indonesia, dan akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.